Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 minggu ini, materinya analytical exposition. Ini seperti yang kemarin tipe teks ya, salah satu jenis teks. Kemarin sudah belajar factual report. Ini materinya analytical exposition. Kalau mau baca deskripsinya ini ada, tapi saya garis bawahi saja, saya blok kuning ini yang penting. Jadi analytical exposition ini isinya opini penulis. Opini mengenai hal-hal yang dianggap penting atau mereka peduli dengan hal itu atau yang sedang terjadi di sekitarnya. Kemudian fungsi dari tulisan ini adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis itu hal yang penting atau dapat diperdebatkan dan atau dapat dibahas bersama-sama. Jadi isinya adalah opini untuk meyakinkan orang tentang satu topik tertentu. Oke, kalau kita lihat ini yang di samping blok warna orange. Ini ada di paragraf awal dan paragraf akhir. Blok orange ini adalah topik utamanya. Jadi kalau di awal itu pendapat awal atau istilahnya tesis. Kemudian yang di paragraf terakhir ini untuk menguatkan lagi apa yang sudah disampaikan di awal. Namanya conclusion atau ada yang menyebutnya juga reiteration. Nah, jadi kalau menulis analytical exposition itu paragraf pertama dan paragraf terakhir isinya sama. Jadi paragraf pertama topik itu Anda mau mengatakan satu topik itu baik atau buruk, kemudian di paragraf terakhir di konklusinya juga disampaikan lagi bahwa topik itu baik atau buruk, dikuatkan lagi. Nah, di antara dua paragraf itu, yaitu paragraf isinya berarti isinya adalah argumen. Kalau kalian mengatakan baik, ya berarti argumennya yang baik-baik semua. Kalau mengatakan satu topik itu jelek, ya argumennya mengatakan itu jelek. Bisa jadi dalam satu bacaan argumennya ada satu, atau ada dua, atau ada tiga, terserah si penulisnya. Oke, kalau kita lihat di sini, di judulnya ada cramming. Cramming itu apa? Kalian bisa baca di sini nanti ya. Di paragraf pertama ada yang terakhirnya, kalimat terakhirnya this is called cramming. Ini yang dikatakan atau disebut sebagai cramming. Ini apa? Kita lihat lagi atasnya. If you study material in the last hour or minute. Nah, ini membaca kalau per kalimat seperti ini akan lebih lama. Seperti trik yang sudah kemarin dipelajari di factual report. Saya juga siapkan yang sudah saya blok warna hijau itu sebagai kata kunci atau keywordnya. Oke, tensesnya belum sampai ke isi. Tensesnya menggunakan present. Kita bisa lihat dari yang present ini warna kuning, blok warna kuning. Dari kata do-nya ada is. Kemudian verbnya ini leave. Misalnya ini bukan left. Jadi masih verb 1, start juga tidak started, tidak starting, tapi start saja yaitu verb 1. Ini ada is lagi. Kemudian study, is lagi. Kemudian di sini ada cold, ada ed-nya. Kok bisa? Kenapa ada ed-nya ini? Katanya tadi pakai present. Nah, kalian sudah belajar kalimat pasif. Kemarin kalimat pasif to be diikuti verb 3. Verb 3 ini call, ini cold, tambahannya ed. Tapi ini masih present karena to be-nya is. Kalau ini past tense atau lampau pakainya was. Jadi ed di sini tidak mempengaruhi present atau past karena ini adalah kalimat pasif. Nah, gunanya kalian mempelajari kalimat pasif, kebanyakan tulisan atau teks tulis
tertulis itu sering menggunakan kalimat pasif, teks tulis. Teks tulis itu bukan orang yang berbicara, pidato, atau membaca berita, tapi teks misalnya di koran atau di buku itu akan banyak menggunakan kalimat pasif. Kenapa seperti itu ya? Karena memang kebiasaannya orang sana kalau menulis itu pasti disisipi kalimat pasif. Kemudian di bawah juga ada ini is not recommended. Nah, ada tambahan ed-nya karena depannya ada is, berarti ini pasif. Oke, cara membacanya seperti yang sudah dipelajari kemarin, yang ngumpulin kata kuncinya seperti ini. Oke, misalnya di sini ada kata study, test, coming. Berarti belajar, ada tes yang akan datang, coming. Preparing berarti persiapan, weeks, months, persiapannya dalam minggu apa dalam berbulan-bulan, apa persiapannya last hour. Last hour itu berarti akhir-akhir mau sudah mepet tes. Kemudian ada kata leave, start, ada kata grade. Yang grade ini apa? Ternyata kalau kita lihat di sini, yang grade ini hubungannya dengan persiapan tes yang months before. Months before jadi atau weeks before ini ya. Berarti yang lebih baik itu kalau persiapannya berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelumnya. However, namun, atau bahasa Indonesianya namun demikian. Nah, ini hati-hati kalau ada kata however, harus dibaca konteks belakangnya apa. However, study, material, mempelajari materi last hour or minute, bahkan last minute, berarti di menit-menit akhir. Ini baik apa enggak? Kita lihat di sini ada kata good, tapi depannya ada not-nya, dinegasikan, dinegatifkan. Tidak baik. Berarti penulis ini menyatakan kalau persiapannya di last minute atau last hour, di akhir-akhir itu not good. This is called cramming. Nah, ini ada kata kunci cramming. Jadi cramming itu adalah, kita tahu di sini persiapan yang mepet atau mendadak. Oke, cara membaca ya seperti itu misalnya. Kalian juga bisa gunakan atau temukan sendiri cara yang menurut kalian paling mudah karena beda-beda. Tapi kalau secara teori ya seperti ini. Cari kata kuncinya, kemudian konteksnya atau situasi dari kalimat yang mengikuti itu apa. Ya tadi misalnya kata however, nah hati-hati however, karena dia namun demikian, itu berarti dia akan menyampaikan sesuatu yang berkebalikan. Ini ternyata not good. Apa yang not good kita cari depannya. Misalnya material, last hour, last minute. Kita bisa memahami paragraf ini tanpa membaca semua kalimatnya. Oke, di paragraf kedua kita coba ya, masih ada kata cramming. Stay up. Ini kalau kalian tidak tahu ya di googling saja. Tapi kalau kita bisa mengira-ira, misalnya stay up all night, malam, stay up. Cara yang paling gampang misalnya stay itu tetap, up itu misalnya berdiri, tetap berdiri all night sepanjang malam, berarti intinya tidak tidur ya, until morning, sampai pagi. Di stay up itu kata lainnya begadang. Nah, itu cara mengetahui kalau misalnya kita tidak tahu artinya secara pasti, ya kira-kira aja nggak apa-apa. Oke, kemudian ada kata study masih muncul, tes.
assignment, habit, negative impact. Nah, ini sudah mulai kelihatan nih, habit, negative impact. Berarti kebiasaan ini memiliki impact atau pengaruh yang buruk, negatif. Disruption ini apa ini? Kalian bisa cari nanti di Google. Kemudian sleep cycle ya, can cause menyebabkan apa ini? Disruption ini gangguan ya. Sleep cycle, siklus tidur atau waktu tidur, waktu beristirahat. Temporary intellectual lapses. For most students, less sleep, kurang tidur, membuat, not focus, tidak fokus. Additionally, ini ada kata penghubung additionally, selain itu, berarti dia akan menjelaskan contoh yang lain. Cramming leave us memory lapses. Oke, saya juga belum tahu kata lapses apa, tapi kira-kira kalau kalimatnya seperti ini, temporary ada kata tadi intellectual lapses, di sini ada memory lapses. Kemungkinan ini adalah sesuatu yang tidak dicapai secara optimal, lapses. Bahasa Indonesianya apa ya? Memory lapses berarti bisa misalnya kekurangan memori atau kehilangan memori atau ada kekosongan, kesenjangan, tidak lengkap. Oke, kemudian untuk paragraf 3-4 nanti bisa buat latihan sendiri ya. Temukan keywordnya. Kemudian contoh soalnya seperti ini. Which statement is true based on the text? Nah, berarti kalau ada pertanyaan seperti ini, kita harus cek satu-satu. Cramming last hour is good. Kita coba cari kata cramming. Kalau kalian sudah punya keywordnya, gampang nyarinya. Misalnya kayak gini tadi ada dari awal ya, cramming, good atau tidak. Di sini ada good, tapi depannya not, berarti tidak bagus. Berarti yang A ini salah. Cramming can improve sleeping quality. Cramming, kata kuncinya cramming ya sama sleep. Tadi ada cramming sama sleep di paragraf ke berapa tadi? Cek lagi yang ada kata cramming sama kata sleep. Di paragraf kedua sudah muncul sleep, disruption, mengganggu. Di paragraf ketiga juga ada sleeping schedule ini. Berarti can improve sleeping. Improve itu memperbaiki atau menguatkan. Improve sleeping berarti memperbaiki kualitas tidur. Sementara di sini dibilang disruption. Disruption itu mengganggu, berarti B salah. C. Coffee is far better beneficial for cramming. Kita lihat ada kata coffee di sini, beneficial, cramming. Kita coba cari yang ada kata kopinya. Kita belum mempunyai list kata kuncinya atau keywordnya. Kita coba cari-cari saja. Sini ada kata coffee. Tadi ada kata benefit, cramming. Ini ada kata cramming, berarti sekitar sini nanti jawabannya. Ini ada kata beneficial, dari kata benefit juga. While delicious and beneficial, meskipun enak dan memiliki beneficial itu menguntungkan ya, atau memiliki fungsi berfungsi. It cause many problem, tapi
ternyata menyebabkan banyak problem. Problemnya apa aja? Di sini kita bisa cari di bawahnya. Misalnya long term intoxication, berarti semacam kecanduan, sindrom kecanduan kafein, anxiety, panic. Nah, ini ternyata selain beneficial ternyata juga ada problemsnya. Berarti ini kalau dikatakan far better for cramming dengan kopi ternyata juga enggak, karena banyak many problems ini. Berarti C salah, otomatis D. People should avoid cramming. Orang harus menghindari cramming. Kita lihat di paragraf terakhir ini, kebetulan cramming is not recommended, tidak direkomendasikan, berarti harus dihindari. Nah, jawabannya D. Oke, jadi nanti semacam ini sebenarnya mau dibuat soal tapi tidak jadi. Nanti kalian tidak di PDF kalian tidak muncul ini teks yang bawah. Untuk berlatih cukup menggunakan teks yang cramming ini saja. Oke, to sum up, analytical exposition itu isinya opini, diawali dari tesis, kemudian nanti dikuatkan oleh conclusion-nya, jadi saling mendukung tesis antara conclusion, kemudian di tengahnya ada argumen 1, argumen 2, dan seterusnya, yang merupakan penjabaran dari kenapa tesis ini dikatakan topik atau tesis itu dikatakan baik atau buruk. Jadi alasannya di argumen, kemudian terakhir tadi untuk mendukung tesisnya conclusion, kesimpulannya harus mendukung tesisnya, menguatkan lagi apa yang sudah disampaikan di awal. Oke, untuk tenses tadi ya, present, hati-hati dengan pasif, kemudian kalian selalu sering berlatih menggunakan keyword seperti ini. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.